Anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam sejahtera, salam sehat, salam damai dalam kasih Tuhan. Bertemu kembali dengan Pak Atrik dalam subtema kita pada pembelajaran pendidikan agama Katolik hari ini mengenai gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan manusia. Nah, anak-anak yang terkasih, berbicara tentang gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan, maka kita lihat terlebih dahulu mengenai apa itu keselamatan. Ada beberapa pengertian keselamatan yang secara umum orang menganggap yang disebut dengan keselamatan atau terselamatkan itu adalah apabila kita terhindar dari bahaya maut, sehingga merasa masih bisa melanjutkan hidupnya di dunia ini. Nah, ada pula yang mengartikan bahwa yang dimaksudkan dengan orang yang mendapatkan keselamatan adalah keadaan di mana seseorang merasa diampuni dosa-dosanya, sehingga mendapat tempat di sisi Tuhan atau hidup berbahagia bersama dengan Allah di surga. Lalu kemudian juga di dalam kitab suci bahwa yang dimaksudkan dengan keselamatan itu mendapat pertolongan sehingga terhindar dari bahaya. Contoh, ketika Petrus akan tenggelam, ia berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Maka segeralah Yesus mengulurkan tangannya. Kisah ini ada dalam Matius bab 14 ayat 30 sampai dengan 31. Di situ Petrus merasakan, aduh, saya diselamatkan. Karena apa? Saya terhindar dari bahaya itu. Lalu kemudian ada pula dalam kitab suci yang bisa kita sebut sebagai keselamatan atau diselamatkan adalah apa? Orang yang merasa disembuhkan dari penyakit dan penderitaannya. Sebagai salah satu contoh, seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun dengan penuh keyakinan, apabila saya dapat menjamah jubahnya Yesus, maka saya akan sembuh. Dan terjadilah sesuai dengan iman dan keyakinannya, ketika ia menjamah jubah Yesus, ia disembuhkan. Nah, inilah yang dianggap sebagai keselamatan menurut seorang perempuan itu. Lalu kemudian juga orang yang terselamatkan adalah orang yang bebas dari kematian. Dalam Yakobus 5 ayat 20 dikatakan, "Ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa." Nah, anak-anak yang terkasih, ada banyak hal yang bisa kita ambil dari beberapa pengertian tentang keselamatan ini. Dengan demikian, keselamatan diartikan juga sebagai beriman. Maksudnya, jika seseorang beriman kepada Yesus, ia tergolong orang yang mendapat keselamatan. Nah, dari beberapa pengertian tentang keselamatan ini, maka kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa berdasarkan kitab suci, yang dimaksudkan dengan keselamatan adalah sikap beriman kepada Yesus Kristus karena Dia adalah jalan menuju sumber kehidupan, yaitu Allah Bapanya sendiri. Allah adalah sumber kehidupan. Dialah juga sumber keselamatan. Nah, anak-anak yang terkasih, gereja berkaitan dengan keselamatan ini sungguh-sungguh
menyadari akan dua hal. Yang pertama, gereja sungguh menyadari bahwa dirinya berperan sebagai tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Ya. Jadi yang pertama ini, sungguh gereja itu menyadari bahwa gereja itu berperan sebagai tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang. Atas kesadaran itu, maka gereja menyadari pula bahwa dirinya harus membawa keselamatan bagi semua orang. Nah, jadi setelah menyadari bahwa dirinya berperan sebagai tanda dan sarana keselamatan, menyadari pula oleh karena itu gereja harus membawa keselamatan bagi semua orang. Nah, bagaimana gereja membawa keselamatan bagi semua orang? Itu semua diwujudkan di dalam sakramen-sakramen yang ada di dalam gereja. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, lalu apa itu sakramen? Kalau tadi dikatakan gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang yang diwujudkan di dalam sakramen, maka sakramen itu sendiri apa? Dari bahasa Latin, sakramen itu kata awalnya adalah sacramentum. Ini dari bahasa Latin. Yang artinya apa? Tanda dan sarana keselamatan Allah bagi manusia. Nah, inilah sakramen itu. Sama halnya seperti tadi, gereja menyadari bahwa dirinya harus mewujudkan keselamatan atau membawa keselamatan bagi semua orang. Dan itu diwujudkan dalam sakramen. Dan sakramen itu sendiri adalah tanda dan sarana keselamatan bagi manusia. Nah, oleh karena itu, gereja itu sendiri dalam Kristus bagaikan sakramen. Artinya apa? Artinya gereja itu di dalam Kristus bagaikan atau sebagai tanda dan sarana persatuan mesra dengan Allah dan kesatuan seluruh umat. Nah, ini juga ada di dalam dokumen gereja Lumen Gentium artikel yang pertama. Nah, ini anak-anak yang dimasukkan dengan sakramen. Nah, sakramen merupakan perwujudan dari kesadaran gereja untuk membawa keselamatan bagi semua orang. Oleh karenanya itu, maka gereja merupakan tanda dan sarana keselamatan bagi manusia. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam sakramen itu sendiri, setiap sakramen yang dirayakan oleh gereja itu memiliki 3 aspek sakramen. Seperti halnya ketika Yesus melakukan mukjizat-mukjizatnya. Ini juga mengandung 3 aspek. Aspek-aspek dari sakramen itu atau ketiga aspek sakramen itu, yang pertama adalah aspek antropologis atau aspek manusiawi. Yaitu apa? Aspek yang berhubungan dengan sifat manusia atau kemanusiaan dari manusia itu sendiri. Atau di sini juga ada peranan manusia di dalamnya. Contoh, ketika Yesus melakukan suatu mukjizat, biasanya apa yang terjadi di situ? Ada manusia yang memohon kepada Yesus untuk disembuhkan. Nah, di dalam sakramen juga demikian.
ada aspek antropologis atau aspek manusiawi di mana ada peran manusia yang meminta untuk diberikan sakramen. Lalu semua pelaksanaan di dalam sakramen-sakramen itu mengandung tanda-tanda dan sarananya juga secara manusiawi. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek kristologis atau peran dari Kristus. Aspek ini adalah aspek yang bersumber pada Kristus sebagai asal dari semua sakramen itu. Dalam aspek kristologis ini menunjukkan peran Kristus sendiri. Sebagai contoh dalam peristiwa-peristiwa di mana Yesus melakukan mukjizatnya, ketika seseorang minta disembuhkan, lalu Kristus berperan. Untuk apa? Untuk menyembuhkan. Demikian pula di dalam sakramen, ada aspek kristologis di sini bahwa Kristus sendirilah sebagai sumber dan asal dari semua sakramen itu. Lalu kemudian aspek yang ketiga adalah aspek eklesiologis, peran gereja. Itu aspek yang berhubungan dengan gereja sebagai pelaksana sakramen berdasarkan perintah Kristus dan sebagai jemaat. Maka setiap sakramen terjadi di dalam gereja. Gereja dalam hal ini juga gereja sebagai umat Allah, di mana setiap sakramen juga dihadiri atau ada unsur umat Allah yang turut serta di dalam pelaksanaan sakramen tersebut. Nah, ini anak-anak yang terkasih, 3 aspek di dalam sakramen. Nah, untuk mewujudkan perwujudan dari tugas gereja untuk menyelamatkan semua orang itu yang terwujudkan di dalam sakramen-sakramen, gereja Katolik mengadakan atau di dalam gereja Katolik sendiri ada 7 sakramen. Yaitu antara lain ada sakramen baptis untuk permandian sebagai sakramen yang pertama untuk mengesahkan seseorang menjadi warga gereja. Lalu kemudian ada sakramen ekaristi, bahwa seorang anak yang sudah dibaptis dari bayi misalnya, lalu kemudian setelah mulai remaja memiliki usia tertentu menerima sakramen ekaristi, sehingga ketika mengikuti perayaan ekaristi mereka semua sudah diperbolehkan untuk menyambut tubuh Kristus juga. Ini sakramen ekaristi. Ini semua nanti akan kita dalami pada subtema berikutnya. Lalu kemudian ada juga sakramen penguatan atau sering disebut dengan karisma. Dan ketiga sakramen inilah yang disebut dengan sakramen inisiasi. Selanjutnya yang keempat adalah sakramen tobat. Lalu sakramen pengurapan orang sakit. Keenam, sakramen perkawinan. Dan yang ketujuh, sakramen tahbisan atau sakramen imamah. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, selama semester 2 kelas 8 ini nanti, kita akan mendalami sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen penguatan, sakramen tobat, dan sakramen pengurapan orang sakit. Sedangkan sakramen perkawinan dan sakramen tahbisan akan kita dalami nanti di kelas 9. Nah, ini anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus yang dapat Pak Hadrik sampaikan sehubungan dengan subtema kita mengenai gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan bagi umat manusia. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua, dan semoga dengan apa yang Pak Hadrik sampaikan ini,
semakin menambahkan wawasan kita untuk semakin menyadari pula bahwa di dalam gereja ada keselamatan, yaitu melalui sakramen-sakramen, melalui Yesus Kristus sendiri. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin.